cuman mau beli rumah. Kenapa beli rumah? Ya beli rumah aja. Untuk apa? Nggak tahu. Nah gitu. Jadi alasan itulah yang tidak membuat dia mengarahkan atau mengejar untuk mencapai itu. Oke, berarti. Jadi misalkan contoh, saya mau beli rumah untuk siapa? Untuk apa? Untuk keluarga. Oke, keluarga kan? Berarti itu adalah tujuan dia yang jelas. Yang kedua, setelah tahu tujuan untuk keluarga, bikinlah Tahu nggak, ada 5 kesalahan yang akan menggagalkan impian kita. Nah, apa aja sih 5 itu? Yuk kita langsung aja tanya sama Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai, halo. Ya, apa aja sih yang bisa menggagalkan impian? Menggagalkan impian, nah kalau ini menarik nih. Yang menggagalkan impian, biasanya kalau dari pengalaman selama saya mengajar perusahaan, menjadi seorang coach, sebagai trainer, dan sebagainya, kami temukan adalah yang pertama adalah orang itu nggak punya tujuan yang jelas. Jadi maksudnya gini, dia udah bikin goal, dia punya impian, tapi tujuan untuk mencapai impian itu apa? Nah itu yang nggak ada, Bu. Jadi misalkan cuman mau beli rumah, kenapa beli rumah? Ya beli rumah aja. Untuk apa? Nggak tahu. Nah gitu, jadi alasan itulah yang tidak membuat dia mengarahkan atau mengejar untuk mencapai itu. Oke, berarti. Jadi misalkan contoh, saya mau beli rumah untuk siapa? Untuk apa? Untuk keluarga. Oke, keluarga kan? Berarti itu adalah tujuan dia yang jelas. Yang kedua, setelah tahu tujuan untuk keluarga, bikinlah schedule, Bu. Mengatur waktu yang dimana yang berkaitan dengan keluarga tadi ditaruh di bagian mana saja perharinya, time management, supaya dia tercapai untuk mencapai itu, Bu. Kebanyakan orang nggak gitu. Dia cuma bikin goal, nggak pernah ditaruh dalam schedule, dia cuma hanya ada di angan-angan dan berharap itu terjadi. Impossible. Ya. Bener dong? Berharap terjadi tapi nggak pernah ngelakuin. Mana mungkin, Bu? Iya. Yang tiga adalah dia nggak percaya diri bahwa dia mampu mencapai. Karena dia menganggap bahwa nggak mungkin deh. Kayak impian ini nggak mungkin buat saya. Kayaknya saya nggak bisa dapet deh. Kayaknya itu terlalu mewah buat saya atau itu terlalu berat buat saya. Nah kadang-kadang itu yang membuat kenapa orang bisa gagal. Yang bisa saya sebutkan juga itu yang menyebutkan yang bisa dikatakan ada yang namanya mental block. Yang membuat dia tidak punya keinginan untuk mencapainya. Mental block itu ya artinya bahwa dia itu merasa ragu untuk mencapainya. Kayak ada tembok penghalang. Oh, berarti mental blocknya itu ya. Ada tembok penghalang yang dimana yang membuat dia, kok kayaknya gue nggak mau ngejar ya, kok gue nggak pengen yang ngejar itu ya. Itu yang membuat kenapa dia akhirnya nggak pernah ngejar. Nah, gimana tuh kalau supaya mental blocknya hilang gitu? Nah, cara mental block dihilangkan sebenarnya pada dasarnya adalah mencari tahu apa penyebab dia mempunyai problem itu. Kalau saya paling suka pakai satu teknik yang sederhana, Bu. Tekniknya adalah saya tanya gini, apa yang melatar belakangi pernyataan atau mental block saya itu? Misalnya contoh, mental block saya adalah saya merasa tidak layak deh untuk ngejar impian itu. Kenapa tidak layak gitu? Bukan. Oh, bukan. Apa yang melatar belakangi saya merasa tidak layak? Oh, karena saya dari kampung, karena tinggal dari kampung, saya ini tidak punya, kayaknya saya nggak sepintar itu. Berarti problemnya adalah dari kampung dan tidak sepintar itu. Itulah yang menjadi problem dia. Kalau saya tadi nanya, apa yang melatar belakangi pemikiran itu? Oh, saya ini karena dari hidup susah. Oh, dari orang miskin. Oh, dari orang kampung. Nah, jadi pemikiran itu habis itu baru kita tanya, apakah punya pemikiran itu berguna nggak untuk membuat dia mencapai tujuan? Kalau dijawab enggak sih, pemikiran itu nggak berguna, so pemikirannya harus diganti dengan pemikiran apa? Oh, jadi kalau nggak berguna diganti. Ya. Makanya yang disebut namanya reframing gitu loh. Atau mencari, ada nggak orang yang hidupnya susah dari kampung tapi jadi sukses? Nah, itu yang menjawab pertanyaan untuk bisa mengatasi mental block. Gitu, Bu. Nah, yang keempat apa nih, Coach? Nah, yang keempat adalah dia orang yang gagal itu adalah orang yang nggak pernah belajar dari kegagalan. Oh, ketika dia sudah tahu gagal, udah gagal, diulang lagi cara yang sama, diulangi lagi cara yang sama. Kan kita pernah ngeliat orang kayak gitu ya. Yang udah gagal, ulang lagi, diomelin, ulang lagi, kayak kaset rusak ya. Maka kenapa akhirnya wajar kalau goal itu nggak pernah berhasil. Bukan berarti setiap orang itu tidak pernah gagal. Pernah gagal, tapi apa yang dipelajari dari kegagalan itu supaya hidupnya bisa lebih maju. Justru mempelajari dari kegagalan. Mempelajari. Jadi itu yang disebut namanya reframing, Bu. Nah, yang terakhir adalah mengabaikan dukungan
lingkungan sosial, yaitu adalah teman nongkrong kita siapa, itu mempengaruhi kita untuk mencapai tujuan. Nah, biasanya kalau orang-orang gagal mah suka nongkrongnya sama orang yang gagal sih, Bu. Ya, jadinya dia tidak ada jalan keluar gitu. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan fight. Di situ ya kayaknya situ mentok. aja Oh, mentok. udah begini aja, terima aja Iya, gitu ya. iya. Oke, berarti memang penting sekali teman-teman NLP itu kita siapa yang teman-teman yang ada di sekitar kita ya. Ya, teman-teman kita ini akan membuat kita jatuh atau akan mendukung kita naik. Nah, gitu ya Coach ya. Nah, Coach, ini nih kan udah 5 nih. Nah, saya tadi masih Coach, masih tergelitik nih yang pertanyaan yang pertama nih, punya tujuan yang jelas. Nah, gitu ya Coach ya. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu tujuan kita itu ada tujuan yang jelas gitu Coach? Ya, kita tahu apa alasan kita mau mencapai itu. Kebanyakan orang gagal adalah dia tidak tahu apa alasannya untuk mencapai. Contoh-contoh yang paling gampang sederhana. Ya, contohnya Coach. Saya kan mau membuat badan saya berotot. Nah, jadi karena apa saya mau membuat badan saya berotot, kan nggak mungkin kalau saya bilang ya keren aja gitu loh. Lah dengan umur saya segini kan udah nggak penting keren ya. Iya. Nah yang paling penting sekarang alasan saya untuk menjadi badannya berotot apa tujuannya? Karena umur saya sudah 51 tahun ini. Kalau umur udah 51 berarti apa? Saya butuh otot untuk melapisi tulang-tulang saya. Karena bisa melapisi tulang-tulang saya, maka tubuh saya akan lebih terjaga. Apalagi kemarin saya sempat lagi latihan fleksibel, ternyata tulang saya sulit banget tuh Bu, untuk gerakinnya, syaraf dan sebagainya. Nah, mau nggak mau saya harus melakukan itu kalau memang rencananya mau umur panjang. Grow mindset lagi tadi. Iya. Kalau saya berasumsi, udahlah terima nasib lah, ya udah tua lah, ya udahlah terima nasib, ya udah. Kalau orang tua memang begitu jalannya. Orang tua memang begitu, jalannya pelan, jalannya bungkuk, ya udah terima nasib kan. Terima nasib, Mas. Orang kayak kemarin aja saya latihan fleksibel kaki aja buat dipindahin ke kiri ke kanan aja, itu rasanya di kaki kanan saya tuh setengah mati itu rasanya. Karena kaku banget, tapi ketika saya udah latihan kurang lebih udah 3 kali, memang relatif masih kaku, tapi relatif lebih mudah sekarang. Karena awalnya berat ya. Oh, jangankan berat Bu, gerak aja udah sulit. Nggak bisa gerak malah kakinya. Nah, ini menunjukkan saya punya alasan yang kuat. Makanya kenapa kayak latihan otot itu, saya sudah latihan ini udah jalan 3 bulan. Latihan terus-menerus tanpa berhenti. Ada nggak Coach yang mendorong Coach itu untuk berlatih, menaikkan massa otot gitu? Ya tadi, karena tadi saya bilang, karena saya pengen target saya umur saya adalah ada sampai... tokoh siapa gitu? Oh, nggak ada tokohnya. Pokoknya target di saya... Instagram? Nggak ada. Saya pengen... Nah, kalau memang nggak ada, kenapa gue harus dipaksa? Yang okdong, kata Bapak kan Bapak. Tidak, kan tujuanku bukan okdong. Okdong itu kan bukan tujuanku. Oh, bukan. Katanya kamu bilang itu. Bukan, itu kan bagian sebagai kayak ini idola, tapi kan bukan berarti itu yang membuat aku pengen seperti itu, tidak. Kan tujuanku adalah bagaimana supaya aku bisa umurnya panjang, dan umur panjang itu, apalagi kita tahu, apalagi Dokter Tirta pernah ngomong, kebanyakan orang tua jatuh di kamar mandi, itu tulang femurnya patah. Dan akhirnya dia stroke dan meninggal. Tulang femur itu ada di paha. Nah, kenapa? Karena orang yang punya kelemahan di kaki itu biasanya ketika berdiri tuh gampang goyang. Jadi kalau licin kepleset, kalau orang yang kakinya kuat langsung zut kegeser gitu. Menurut cerita, saya kan belum pernah gitu. Tapi kalau yang kaki kuat, begitu ada kedorong itu, maka kakinya akan bisa nahan. Saya dengar cerita juga dari Deddy Corbuzier. Jadi Deddy Corbuzier ketemu sama temannya Max Metino. Ini Max Metino tuh kan jago MMA lah. Itu yang ngajar si Aska. Kebetulan waktu itu lagi di lantai 2. Si Deddy Corbuzier katanya lagi tos sama Max Metino. Mungkin karena badannya sama-sama gede ya. Begitu tos. Itu ketika tos mereka kehilangan keseimbangan. Jatuh katanya dari lantai 2 ke lantai 1 gulung-gulung Waduh. ke tangga. Kan kalau kita logik ya, kok bisa ya? Jangan-jangan bukan tos gitu ya, tapi gelut kali ya, gue juga nggak tahu. Tapi logikanya begitu sampai di lantai bawah, bro, dua-duanya nggak ada yang cedera loh. Oh, dua-duanya keguling. Dua-duanya keguling. Berarti bayangin ya orang gede badannya. Iya. Keguling dan tidak ada yang cedera. Nah, kenapa? Kalau menurut dia nih cerita, ini kayak kalau istilahnya kalau kita naik mobil itu atau badan kita tuh kayak ada bumper ya gitu loh. Kayak ada bumper pelindungnya, ada shield pelindungnya. Nah, berarti saya pikir, benar juga kan, bukankah Deddy Corbuzier juga punya problem di pinggang, saraf kejepit, dan punya problem bukan hanya saraf kejepit tapi tulangnya memang ada problem. Tapi dengan itu bisa ditangani. Maka dari situ saya lihat,
oh masuk akal ya. Kalau gitu perlu latihan ya. Kalau mau umur lebih panjang, pengen hidup lebih panjang ya begitu, daripada nanti tua kepleset di kamar mandi jatuh terus meninggal, ya kan pilihan. Kan Tuhan udah mengajarkan kita adalah pilih, kalau ada kematian ada kehidupan, pilih kehidupan. Ada berkat ada kutuk, pilih berkat, ya kan? Jangan pilih kutuk. Lah, sekarang kan tinggal pilihan kita. Mau sehat Mau sehat gitu atau ya. enggak? Sakit, capek, berat. Kayak ibu tadi hari ini latihan, ibu juga merasa capek banget kan? Iya. Tapi pilihan kan? Tapi saya sudah turun 2 kilo. Puji Tuhan, kan gitu ya. Nah, jadi balik lagi, tapi kan pasti ada tujuan dong. Iya. Semua orang punya tujuan, itulah yang membuat kenapa kita melatih diri kita. Ya mungkin tubuh kita per hari ini belum kelihatan, tapi kelihatannya nanti mungkin sekitar 6 bulan baru kan kelihatan dan sebagainya. Yang saya rasa sih, saya berasa kalau pegang begini kayak ada membal gitu. Kalau dulu nggak ada plok ya plek kayak gitu. Kalau sekarang ada membalnya, rasanya kayak gitu. Iya. Itu aja. Jadi artinya setiap orang punya goal, punya tujuan. Yang menggagalkan kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya. Nah, baiklah teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Namilani dan Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses benar dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Tahu nggak? Ada 5 kegagalan. 5 kesalahan. Coach ini katanya ada 5 Nggak perlu ngomong itu. Nggak ngomong. Coach gimana tuh Coach? Kok langsung gitu? Oh, gimana tuh? Nggak. Kan yang membuat dia tidak punya keinginan untuk mencapainya. Nggak ditanya nih. Ini udah 4 nih, target selesai. Oke. Kalau mental block itu kayak gimana nih Coach? Oke, nah. Udah tutup aja udah. Udah ya, udah bubar. Hah? 8. Ya besi mana? Wah, ibu dari tadi dari 1, 2, 3 dia nanya. Satunya apa sih tadi?